Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Merdeka dari Perasaan Negatif. Hidup di dunia tidak mungkin selalu senang. Masalah pasti ada dan masalah bisa mengganggu perasaan kita sehingga muncul kebencian, kemarahan, dendam, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, atau rasa tidak nyaman lainnya yang kalau tidak diatasi bisa menjadi penyakit dalam jiwa. Tidak sedikit orang yang hidupnya menjadi terbelenggu oleh dirinya sendiri, yaitu oleh keadaan perasaan yang membuatnya tidak bahagia, tidak nyaman, bahkan stres atau depresi. Dan bukan tidak mungkin menjadi benar-benar sakit jiwa tingkat akut atau menjadi gila. Ketika kita menghadapi masalah yang mengganggu perasaan, memang dapat membuat kita tidak bisa tidur atau tidur tidak nyenyak, tidak enak makan, sampai tidak bisa makan sama sekali. Lalu bagaimana kita dapat lepas dari berbagai belenggu yang menyangkut perasaan kita? Caranya memiliki cara pandang yang benar terhadap hidup ini. Saudara, dari kecil mestinya anak-anak sudah diajar bagaimana memandang hidup dengan benar. Landasan berpikir yang benar harus ditanamkan sehingga ketika mereka di usia remaja atau pemuda menghadapi goncangan, mereka bisa tahan. Cara berpikir yang harus dibangun sejak dini yaitu bagaimana memandang hidup, bahwa hidup ini tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Tuhan harus menjadi segalanya di dalam hidup kita. Dan ini harus kita kenakan, peragakan, terjemahkan di dalam kehidupan konkret setiap orang tua. Oleh sebab itu, mutlak anak-anak harus dapat mencium, melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup dan juga perilaku orang tua. Hal ini yang dimaksud cara meletakkan landasan bangunan berpikir. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tujuan dan segalanya dalam hidup ini, seperti dituliskan dalam Mazmur 73 ayat 25-26, akan sangat kokoh. Ingat, makin hari dunia ini makin membuat jiwa merasa tidak bahagia. Banyak masalah, banyak tekanan. Maka, mari kita berkomitmen untuk kembali kepada pola hidup yang Allah kehendaki. Pola hidup itu adalah Tuhan sendiri. Tidak ada pola hidup yang lain. Seandainya kita memiliki kehidupan yang berlimpah secara harta kekayaan, itu pun belum tentu membuat kita bahagia. Bahkan kenyataannya tidak. Namun, kalau kita menjadikan Tuhan tujuan hidup, kita akan menjadi orang yang kokoh dan kuat dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Percayalah, kita tidak akan mudah terbelenggu oleh perasaan-perasaan negatif. Saudara, sampai kapanpun dan dimanapun, kita pasti menghadapi masalah yang dapat mengganggu perasaan kita. Tapi, kalau
bangunan berpikir kita benar, kita dapat dengan mudah terlepas, merdeka dari segala belenggu perasaan yang mengikat kita. Kalau Tuhan menjadi tujuan hidup kita, Tuhan segalanya dalam hidup kita, kita tidak bisa berbuat dosa. Itu cirinya. Kita bukan hanya kokoh, tetapi juga makin kudus dan makin benar di hadapan Tuhan. Bahkan bagi kita yang mengalami keadaan yang serba malang, selalu menderita, selalu jatuh, selalu tertindas, sejatinya kita lebih berpotensi untuk memikirkan kehidupan yang akan datang. Harus diakui, orang-orang yang mencari Tuhan all out adalah orang-orang yang patah hati dengan dunia. Itulah orang-orang yang berpotensi untuk menjadikan Tuhan segalanya. Ketika Tuhan menjadi tujuan hidup kita, kita akan menjadi kuat. Percayalah, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita mau tetap setia dan sungguh-sungguh berjalan dengan Dia. Tentu, kita harus hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Kalau orang tua dapat memancarkan kehidupan rohani yang baik, maka anak-anak akan menyerap dan itu menjadi warisan abadi. Lalu bagi kita semua yang mungkin hampir terlambat, ayo jadikan Tuhan tujuan hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak masalah selama kita masih terus bisa bersama-sama dengan Tuhan. Yang sampai suatu saat kita tidak takut menghadapi apapun, bahkan kematian. Karena kita benar-benar mengalami, bukan hanya percaya bahwa Allah sungguh beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.